alat bukti surat berupa visum serta CD atau compact disc yang berisikan video kekerasan seksual sebanyak 8 video. Konsumsi narkoba serta merekam, menyimpan, memposting dan menyebarluaskan video pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Jual atau tidak akan mengedarkannya dalam satu rangkai satu grup gitu ya yang terbuka ya. Grup itu pasti tertutup dan dianggap secure. Kenapa? Karena pasti sudah melalui proses screening. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Timur membeberkan sejumlah bukti baru yang didapatkan dalam penyelidikan kasus dugaan pencabulan anak yang dilakukan mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widya Dharma Lukman. Salah satunya adalah ditemukannya compact disc yang berisi 8 rekaman video kekerasan seksual yang dibuat oleh pelaku. 8 rekaman video kekerasan seksual yang ditemukan polisi berisi video korban anak di bawah umur yang berusia 8 tahun. Dari hasil pemeriksaan 9 orang saksi, ada juga bukti pemesanan kamar hotel pada 11 Juni 2024 atas nama tersangka dan rekaman CCTV. Baik, kita bisa Alat bukti yang kami dapat dari saksi-saksi ada 9 orang, kemudian petunjuk dari CCTV dan dari dokumen registrasi di resepsionis. Kemudian barang bukti berupa satu baju dress anak bermotif love pink dan alat bukti surat berupa visum serta CD atau compact disc yang berisikan video kekerasan seksual sebanyak 8 video. Polisi akan memeriksa kejiwaan ex-Kapolres Ngada yang melakukan kekerasan seksual kepada anak-anak dan orang dewasa. Dalam kasus ini, polisi telah menyita sejumlah bukti, antaranya adalah rekaman kekerasan seksual yang disimpan dalam compact disc. Apa yang membuat ex-Kapolres Ngada melakukan perbuatan keji ini dan kenapa kejahatannya baru terungkap belakangan? Kita bahas bersama dengan psikolog forensik Reza Indragiri. Selamat petang, Mas Reza. Setelah ada ditemukan bukti, kemudian kasus ini terungkap, Anda melihat seberapa penting pemeriksaan psikologis pelaku? Ya, saya pahami pemeriksaan psikologis pada tahap hukum seperti sekarang ini ditujukan hanya untuk 2 hal. Pertama, untuk memastikan apakah yang bersangkutan itu fit atau tidak. Fitness to stand trial. Bugar tidak dalam pengertian waras atau tidak untuk menjadi hukum. Karena niscaya proses hukum hanya bisa dilalui oleh orang yang memiliki kondisi psikologis yang waras. Itu yang pertama. Kalau lolos dari pemeriksaan pertama, masuk ke pemeriksaan yang kedua yaitu competence to stand trial. Kompetensi untuk menjalani proses hukum. Artinya bahwa yang bersangkutan harus dicek memiliki kecakapan mendasar atau tidak untuk menjalani proses hukum. Kecakapan itu yaitu pemahaman tentang situasi hukum yang dia jalani, memahami siapa itu jaksa, hakim, dan pengacara, memahami hak-haknya sebagai terdakwa, dan sejenisnya. Nah, 2 hal itu yang semestinya dilakukan pada pemeriksaan psikologis di tahap seperti sekarang. Tapi perkiraan saya, lagi-lagi sebagaimana pada kasus-kasus lain yang menghebohkan, perbuatan pelaku itu ekstrim, memang teman-teman di kepolisian acap kali melakukan pemeriksaan psikologis walaupun tujuannya saya kira pada dramatisasi tampaknya. Mas Reza, menurut Anda apa yang melatar belakangi kejahatan ex-Kapolres Ngada ini, kekerasan seksual terhadap anak? Ada 2 kemungkinan. Apakah ini menyangkut emosi, berarti kejahatan dilatar belakangi oleh kondisi emosional, marah, mungkin benci, mungkin sedih, takut, dan sejenisnya. Atau motif yang kedua itu instrumental. Memang ada kontak seksual, tetapi motif instrumental bermakna bahwa sesungguhnya yang ingin dicari oleh pelaku bukanlah kepuasan atau sensasi seksual, melainkan manfaat-manfaat tertentu termasuk keuntungan finansial. Spekulasi tentang adanya motif instrumental menjadi masuk akal karena tersangka ini dikabarkan menyebarluaskan konten porno, konten kekerasan yang sudah dia buat di situs internasional. Saya bayangkan ada semacam komersialisasi konten pornografi di situ yang bisa saja mendatangkan manfaat finansial tertentu bagi tersangka. Atau mungkin pula tersangka ini lebih luas daripada itu, yakni dia sedang mempromosikan wilayah tertentu sebagai objek wisata seks anak. Inilah 2 kemungkinan motif yang ada pada diri
pelaku kekerasan seksual terhadap anak secara umum, sekali lagi motif yang bersangkut paut dengan emosinya, atau motif bersangkut paut dengan manfaat finansial atau manfaat instrumental yang ingin diperolehnya. Baik, sudah bergabung bersama kami psikolog forensik Reza Indragiri. Sehat selalu Mas Reza, terima kasih. Terima kasih.